Untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami Kuasa Usaha at Interim KBRI Buenos Aires, Vicky Oktanio. Selamat malam waktu Buenos Aires, Bapak. Selamat siang Mas Yuda, apa kabar? Baik Pak, ini kalau kita bicara mengenai pandemi yang melanda Argentina dan hampir seluruh belahan dunia, Argentina saat ini menyentuh hampir 1,5 kasus positif COVID. Dan bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di sana? Ada berapa banyak nih Pak warga negara Indonesia di Argentina Pak? Dan apakah juga berdampak Terima kasih. terhadap warga di sana Pak? Terima kasih. Jadi KBRI Buenos Aires selain di tugas kita di Argentina juga merangkap Uruguay Paraguay. Secara total kurang lebih WNI kita itu sekitar 200 orang. Alhamdulillah dari WNI kita selalu kita pantau baik melalui WhatsApp group secara berkala kita tanyakan dan alhamdulillah hingga saat ini tidak ada WNI yang terkena positif COVID-19. Iya Pak, terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 di Argentina sendiri, apakah ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk melakukan rencana lockdown kembali ataukah memang sudah kembali normal kondisi di sana Pak? Jadi saat ini sejak akhir November kemarin itu sudah istilahnya dari yang PSBB kalau di kita ya, sekarang social distancing hampir di semua provinsi di Argentina. Namun pemerintah secara dekat melihat perkembangan. Apabila terjadi peningkatan yang sangat signifikan, tidak menutup kemungkinan untuk dikembalikan. Namun untuk Buenos Aires dan secara mayoritas provinsi-provinsi di Argentina sudah mulai kembali walaupun tetap social distancing dan tetap melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, Indonesia melalui KBRI Argentina memberi semangat kepada dunia yang sedang dilanda pandemi dengan mengadakan acara gamelan in the park. Ya, Bapak bisa menceritakan sebenarnya apa tujuan daripada kegiatan tersebut dan bagaimana dengan animo warga yang menyaksikan, Pak? Jadi gamelan in the park sendiri itu memang rencana kegiatan kita dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka, kemerdekaan 75 tahun RI. Pada awalnya memang kita rencananya tuh pada semester pertama karena lockdown sejak Maret dan semua kegiatan yang pengerahan massa maupun kultural semua ditunda, maka alhamdulillah baru sekarang ini kita lakukan. Yang menarik adalah kegiatan gamelan in the park ini adalah kegiatan pertama outdoor yang disetujui oleh pemerintah daerah Buenos Aires. Jadi kita mendapat kebanggaan bukan cuma di tempatnya yaitu di Plaza Naciones Unidas yaitu Taman PBB lah. Dan juga di belakangnya backgroundnya itu salah satu ikon dari Buenos Aires, Florales Hederica. Tetapi yang terpenting adalah pertama pemerintah kota Buenos Aires mensupport pembukaan kembali kegiatan-kegiatan outdoor yang dilakukan di kota Buenos Aires, tetapi juga kita juga berkesempatan untuk mempromosikan gamelan. Jadi Indonesia memang belum terlalu dikenal oleh masyarakat Argentina sehingga ini salah satu upaya kita untuk mengenalkan keragaman budaya kita melalui gamelan. Dan mungkin bisa saya sampaikan juga yang menarik adalah pentas ini dimainkan oleh suatu kelompok namanya Sang Bagaskara yang dimainkan oleh warga Argentina. Walaupun pelatihnya sendiri adalah Pak Sitiogo, adalah suami dari duta besar, namun pemain-pemainnya itu semuanya orang Argentina. Jadi orang Argentina bukan cuma jago main bola, Mas, tapi bisa main gamelan juga. Iya, ini unik sekali ya Pak. Selain tadi dimainkan oleh warga Argentina, kemudian adalah kegiatan outdoor pertama kali selama pandemi. Lalu ada alasan lain Pak, kenapa menggunakan instrumen gamelan dibandingkan mungkin dengan alat musik lain Pak? Pertama memang kita budaya sangat beragam ya. Tapi kita juga ingin selain mengenalkan gamelan itu sendiri maupun budaya Indonesia, tapi kita juga ingin mempromosikan atau menginformasikan kepada publik bahwa orang Argentina sudah tertarik memainkan gamelan sehingga bisa mengundang masyarakat lain dari Argentina untuk lebih mengenal Indonesia dan juga pada suatu hari mengembangkan budaya Indonesia di sini.
Kegiatan ini bentuk kerjasama dengan Sang Bagaskara yang bermain gamelan yang justru banyak warga Argentina seperti kata Bapak tadi kan. Seberapa jauh Pak sebenarnya ketertarikan mereka terhadap alat tradisional ini? Lalu apakah ke depannya memang akan ada kegiatan-kegiatan lain berkenaan dengan merayakan hubungan kerjasama Indonesia dengan Argentina yang ke-65? Betul, Mas. Jadi tahun depan itu kita akan merayakan hubungan diplomatik Indonesia-Argentina yang ke-65. Tentunya saat ini kita sedang membicarakan dengan pemerintah Argentina bentuk apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan hubungan diplomatik ke-65 Indonesia-Argentina. Salah satunya memang pertunjukan budaya, namun juga kita selama ini sudah cukup dekat ya, atau hubungan dengan pemerintah Argentina itu cukup erat. Namun kita ingin mengembangkan lebih lanjut dari hubungan bilateral Indonesia-Argentina. Modalitas yang kita punya saat ini akan kita implementasikan juga ke hubungan di sektor-sektor lain, misalnya ekonomi, sosial budaya, maupun yang terpenting hubungan P2P atau antar masyarakat Indonesia dengan Argentina. Ya, ini harapan Bapak tadi salah satunya hubungan kerjasama Indonesia bisa berkembang tidak hanya budaya tapi juga ekonomi. Lalu harapan ke depannya Pak seperti apa nih Pak? Ya, kita berharap pertama Indonesia semakin dikenal oleh publik Argentina, dan juga tentunya kita berharap hubungan ekonomi bisa diperkuat dengan lebih banyak produk-produk Indonesia yang masuk, maupun juga pelaku usaha mempunyai keinginan untuk katakanlah di Argentina. Baik, terima kasih sekali Pak perbincangannya. Bapak Vicky Octavio selaku kuasa hukum interim KBRI Indonesia di Buenos Aires. Selamat malam Pak. Terima kasih, selamat